Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi, sesi 1. Mengenai ketidakpastian dan risiko. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Selanjutnya kita bahas ketidakpastian dulu. Ketidakpastian adalah keadaan di mana terdapat beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Contoh ada ramalan cuaca, kemungkinan terjadi tidak hujan, kemungkinan mendung, dan kemungkinan hujan. Tingkat ketidakpastian ada beberapa. Yang pertama adalah sangat tinggi atau relatif pasti. Contoh, bumi mengitari matahari selama 360 hari setiap tahun. Kemudian ketidakpastian objektif, sebuah dadu misalnya dilempar ke atas. Di sini kemungkinan muncul angka 1 ada 1/6 karena dadu di sini ada 6 sisi. Ketidakpastian subjektif, misalnya kecelakaan, di sini masing-masing orang mempunyai penilaian yang berbeda, bersifat subjektif. Ketidakpastian yang sangat tidak pasti, contoh ada satu observasi yang ke ruang angkasa di mana di luar gugusan bina sakti, sedangkan kita masih di dalam gugusan bina sakti. Selanjutnya, ketidakpastian ini ada yang menguntungkan bernama peluang dan yang tidak menguntungkan atau merugikan sering kita sebut dengan risiko. Ini adalah perbedaan antara ketidakpastian dengan risiko. Ketidakpastian bersifat subjektif, tidak kuantitatif. Jadi jenis subjek yang tidak kuantitatif, kalau risiko kuantitatif dan ukuran empiris. Ketidakpastian tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian, tapi risiko ada data pendukung. Kemudian bersifat aman and qualitative outcome untuk ketidakpastian, sedangkan risiko aman dan qualitative outcome. Oke, kita lanjut ke risiko. Risiko ini ada peril ini adalah musibah, bencana, yaitu penyebab kerugian. Contoh adalah kebakaran. Nah, di sini yang kedua ada hazard, itu adalah bahaya. Jadi ada kondisi yang menyebabkan peningkatan atau meningkatkan terjadinya satu kerugian. Misalnya di sini Anda melakukan permainan telepon, ya. Jadi Anda melakukan telepon ke siapa di sini di area pengisian BBM atau merokok, itu kan berarti bisa meningkatkan atau menyebabkan terjadinya satu kerugian. Hazard atau tipe hazard, ya, di sini jenisnya yang pertama adalah fisik, hazard fisik atau physical hazard. Ini secara fisik memperbesar kerugian. Contoh bangunan, dindingnya terbuat dari kayu lalu besar terjadinya kebakaran. Kendaraan parkir di luar garasi di malam hari, kemungkinan besar terjadi pencurian. Kemudian tanggung jawab, penggunaan bahan kimia atau minyak tanah di tempat kerja, kemungkinan juga bisa membuat satu kebakaran. Hazard moral atau moral hazard inilah sikap atau tingkah laku yang dapat memperbesar kerugian. Contoh, swasta mempertanggungan rumahnya terhadap risiko kebakaran, sehingga saat terjadi kebakaran, swasta membiarkannya untuk mendapatkan klaim asuransi. Ada lagi moral hazard, yaitu sikap yang tidak bertanggung jawab karena jaminan asuransi. Contoh, merasa sudah mengasuransikan kendaraannya, tuan A parkir di sembarang tempat dan tidak melindungi kendaraannya. Selanjutnya legal hazard, mengabaikan peraturan pemerintah untuk melindungi masyarakat, misalnya tidak menggunakan masker di era pandemi. Oke, next ada komponen risiko. Itu terdiri dari sumber itu adalah objek yang terancam bahaya, misalnya kesehatan, jiwa, rumah, dan sebagainya. Ancaman adalah bahaya dari alam, tindakan manusia maupun peraturan.
misalnya banjir, gempa, kelalaian, dan kejahatan. Modifikasi atau modified factor yaitu keadaan khusus yang bertendensi meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya resiko dari kenyataan, misalnya ngebut. Akibat ini adalah konsekuensi dari biaya yang menyebabkan sumber, misalnya kehilangan kendaraan, cedera, bahkan kematian. Kategori resiko ada full risk, ada speculative resiko, ada static risk and dynamic risk, ada financial risk dan non-financial risk, ada fundamental risk dan particular risk, ada subjective risk dan objective risk, dan risiko perusahaan. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Full risk dan speculative risk. Full risk adalah risiko yang jika terjadi di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya di sini risiko pribadi. Kemungkinan di sini ada risiko sakit, ya, misalnya seperti itu. Jadi di sini meliputi risiko pribadi, risiko properti, berarti di properti yang di subjeknya, kemudian risiko tanggung jawab. Risiko spekulatif adalah risiko yang jika terjadi mana ada kemungkinan kerugian, ada kemungkinan keuntungan juga ada. Misalnya bisnis ini bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Selanjutnya static risk dan dynamic risk. Static risk adalah muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Dynamic risk muncul dari perubahan kondisi tertentu seperti perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, dan memunculkan jenis-jenis risiko baru. Contoh, jika masyarakat semakin kritis sadar akan haknya, maka risiko hukum yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan akan semakin besar. Selanjutnya ada financial risk, adalah yang dapat diukur dengan uang, misalnya risiko kebakaran, kehilangan kendaraan, dan sebagainya. Non-financial risk adalah risiko yang tidak dapat diukur dengan uang, misalnya risiko sikap yang tidak baik berakibat dibenci orang atau dibully. Fundamental risk adalah risiko yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro atau sejumlah besar individu atau kelompok, misalnya inflasi, PHK, perang, risiko karena bencana alam seperti badai, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan. Yang kedua adalah fundamental risk dan particular risk. Nah, tadi sudah fundamental, sekarang particular risk. Risiko yang hanya mempengaruhi beberapa individu saja dan bukan seluruh masyarakat. Misalnya pencurian mobil. Selanjutnya adalah subjektif dan objektif risk. Subjektif adalah risiko yang didasarkan pada persepsi seseorang. Contoh, Tuan A menganggap risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi, tapi Tuan B sebaliknya. Objektif risk adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contoh, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal. Selanjutnya risiko perusahaan dan risiko berfluktuasinya nilai perusahaan akibat keputusan atau kondisi perusahaan di saat ini. Risiko usaha dapat dikendalikan, bisa juga tidak. Yang dapat dikendalikan misalnya risiko produksi, desain, dan lain-lain. Risiko lainnya adalah risiko yang tidak dapat dikendalikan, misalnya risiko inflasi. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.